Selamat petang saudara-saudari yang kekasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pada tanggal 5 Agustus pada hari Rabu sore hari ini. Sekali lagi kita masih diperkenankan untuk dapat mengikuti renungan untuk tengah minggu, di mana kebaktian ada beberapa sidang jemaat yang masih diperkenankan untuk melakukan renungan di rumah karena situasi daerah setempat yang menginginkan demikian. Oleh karena itu, Allah tidak meninggalkan kita, Allah menyertai kita, dan Ia juga memberikan penghiburan dan perawatan bagi jiwa kita. Pada petang hari ini diambilkan dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara-saudari yang kekasih, pada petang hari ini Rasul Tuhan menghibur jiwa kita dengan satu nas dari Keluaran, di mana pada masa peralihan dari kepemimpinan Musa kepada Yosua. Akan tetapi umat yang dipimpin oleh Musa pada masa itu, kita tahu, dan Alkitab juga mencatat bagaimana umat memiliki hati yang keras. Umat memaksakan kehendaknya sendiri. Demikian pula setelah masa kepemimpinan Yosua juga tidak banyak berubah. Mereka menganggap Yosua sebagai anak muda yang kurang pengalaman, bahkan mungkin meremehkannya. Suatu ketika mereka disadarkan oleh Yosua dalam sebuah pertemuan bahwa umat Israel ini adalah umat yang sesungguhnya biasa-biasa saja. Sesungguhnya mereka adalah bangsa yang kecil, akan tetapi Allah telah memilih umat ini. Allah telah memberikan kepadanya hukum Taurat di Gunung Sinai, agar umat ini memiliki persekutuan dengan Allah, dan Allah telah memilihnya sebagai umat yang dikasihinya. Dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6 dikatakan, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikian Allah telah memilih bangsa ini. Allah mendaulat bangsa ini, umat Israel. Akan tetapi perjalanan waktu, mereka mengalami suatu pertentangan ataupun juga gejolak-gejolak, yang itu adalah merupakan suatu dinamika dan proses kehidupan kepercayaan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yosua memimpin bangsa ini dan kemudian memiliki satu perasaan bahwa akhir hidupnya sudah mendekat, kemudian ia mengumpulkan bangsa ini dan ingin untuk mengambil suatu keputusan.
Ya, Yosua sebagai pemimpin pada saat itu telah menjalani kehidupan seperti pendahulunya, yaitu seperti Musa. Ia takut dan taat kepada Tuhan. Ia melakukan 10 perintah Allah. Dia melakukan hukum Taurat sebagai hukum yang diberikan oleh Tuhan di Gunung Sinai. Maka dari itu Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel, dan kemudian seperti nas yang kita dengar di atas dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, ia menegaskan bahwa mereka harus mengambil suatu keputusan kepada siapa mereka ingin melayani Tuhan. Apakah kepada Allah bapa-bapa mereka yang telah mereka layani di Mesir, atau mungkin Allah-Allah bangsa Amori yang disembah di Kanaan? Yosua mengambil suatu keputusan dan menjadi teladan bagi mereka, dan mengharapkan agar umat juga meneladaninya. Dia mengatakan, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepadamu." Ya, ini bukan terserah kepada kamu saja, tidak. Tetapi ini adalah suatu bentuk keteladanan yang tidak ini sebuah keteladanan, tetapi sekaligus sebuah teguran yang tidak menyinggung dan menyakitkan hati orang lain. Nah, sama sudah kasih Tuhan, pada masa pandemi pada saat ini, kita dihadapkan kepada suatu keputusan. Apakah kita ingin memiliki iman kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini supaya kita diselamatkan? Ada aturan, ada petunjuk. Jika kita diselamatkan, Tuhan melalui pemerintah, melalui para peneliti, bahwa kita harus hidup dengan social distancing, dengan protokol kesehatan. Itu keselamatan yang akan kita raih, yang bersumber dari Tuhan. Dan jika kita mengindahkan itu, berarti kita akan melayani Tuhan, kita akan mengikut Tuhan, dan kita akan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita meskipun kita ada di tengah-tengah pandemi. Nah, oleh karena itu para kasih Tuhan, itulah harapan bangsa Israel untuk memilih Tuhan, hanya kepada Dia menyembah, hanya kepada Dia beribadah, dan hanya Dialah yang mampu menyelamatkan hidupnya. Jika, atau saya ulangi, hanya jika umat itu hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yosua menjadi teladan untuk mengambil suatu keputusan mengikut kepada Tuhan, pada saat ini kita hidup sebagai umat perjanjian baru. Kita juga dihadapkan kepada persoalan tentang kepada siapa kita ingin melayani Tuhan, atau kita ingin menyembah, kita ingin berpegang teguh, kita ingin mengharapkan keselamatan. Oleh karena itu, adalah suatu keputusan yang penting, seperti halnya Yosua mengambil suatu keputusan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita juga ingin pada hari ini untuk melayani Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, melalui pewartaan kabar baik, perbuatan baik Tuhan kepada kita melalui Rasul Yesus yang hidup. Kita percaya Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Dia sajalah jalan, kebenaran, dan hidup.
Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa jikalau ia tidak melalui aku." Kristus meneladankan bagi saudara dan saya, dan juga para rasul yang hidup, memberitakan bahwa keselamatan itu hanya dapat dijumpai, ditemukan hanya di dalam Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup yang akan membawa kita kembali kepada persekutuan dengan Allah. Saat ini saudara dan saya diberikan satu pilihan yang merdeka untuk mengambil suatu keputusan untuk kita mengikut Dia. Nah, oleh karena itu para kasih Tuhan, para rasul yang hidup juga menuntun saudara dan saya untuk memiliki iman, kepercayaan, dan juga pengandalan kepada Yesus Kristus. Dalam kisah para rasul pasal 17 ayat yang ke-23, 24, di sana ditegaskan, "Aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Para rasul pada saat itu ada di Athena, mengajar orang-orang Yunani yang sebelumnya orang-orang Yunani ini beribadah kepada dewa-dewa di sinagoge-sinagoge, di kuil-kuil, ataupun juga di tempat-tempat penyembahan. Sehingga para rasul dengan berani mengingatkan mereka untuk tidak lagi menyembah Allah-Allah yang ada di dalam kuil buatan manusia, tetapi hanya kepada Yesus Kristus. Demikian pula para kasih Tuhan, para rasul yang aktif pada saat ini bekerja dengan cara yang sama seperti apa yang dikerjakan oleh para rasul awal, sehingga mereka juga dengan berani untuk mengumpulkan umat perjanjian baru yang telah dipilih oleh Allah untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Allah atas kehidupan mereka pada saat ini, agar mereka juga mempertahankan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pengikutan dan pengandalan Tuhan yang akan mengantarkan hidup mereka di dalam kerajaan damai. Hal ini dituliskan dalam surat Rasul Petrus yang pertama pasal yang kedua ayat yang ke-9, di sana dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara yang kasih Tuhan, mari kita ingin bersama-sama untuk mengambil keputusan bagi Yesus Kristus. Kita ingin menerima Dia sebagai Tuhan atas keberadaan kita. Kita percaya bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, bahwa Ia telah memberikan nyawanya bagi kita,
bahwa ia bangkit dari antara orang mati dan akan datang kembali. Itulah pesan Injil yang diwartakan oleh Rasul Tuhan. Keputusan saudara dan saya bagi Kristus memang tidak sesederhana seperti kita menerima Dia dan memberitakan Dia di dalam pewartaan sedemikian saja. Tetapi kita ingin untuk mengambil suatu keputusan, memberi diri kita menjadi murid-muridnya. Artinya, untuk menjadi murid Yesus, kita harus menjalani suatu jalan kehidupan yang sesuai dengan tujuannya, yaitu saudara dan saya akan dibawa bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Dan kemudian setelah itu kita akan dibebaskan dari penghakiman yang terakhir. Sehingga kita ingin memutuskan bahwa ketika kita ingin menjadi murid Yesus, maka keputusan kita saat ini atau yang ada di dalam harapan kita saat ini adalah kita disiapkan menjadi pengantin perempuan Tuhan dan yang sulung. Siapakah pengantin perempuan Tuhan dan yang sulung? Yaitu mereka yang jika Tuhan datang mendapatkan iman kepada Yesus Kristus di bumi. Ya, seperti halnya 5 darah yang bijak, yang ketika pengantin laki-laki datang, ia menyediakan cadangan minyaknya sebagai pelita yang menerangi jalan mereka. Demikian pula pengharapan kita, untuk kita disiapkan sebagai pengantin perempuan Tuhan dan yang sulung, maka kita ingin beriman dan menjadi murid Yesus. Kita ingin memutuskan bahwa Yesus adalah contoh untuk perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Yesus menjangkau mereka yang dianggap rendah. Di dalam Alkitab dikatakan, jikalau engkau melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untukku. Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Sehingga kita tidak boleh memiliki prasangka apapun kepada sesama kita. Ya, mungkin mereka yang berbeda dengan kita bahkan mereka yang membenci kita, bahkan mereka yang bertentangan dengan kita. Jika Yesus menjangkau mereka, maka kita juga ingin pada hari ini tidak begitu saja mengabaikan kebutuhan sesama kita, yaitu memperoleh kehidupan keselamatan yang kekal untuk mereka menjadi pengantin perempuan Tuhan dan yang sulung. Mari kita ingin dengan kreatif dan inovatif untuk bagaimana cara kita menolong mereka agar, ya tadi di awal dikatakan, kita menjadi teladan, tetapi dengan kata-kata kita tidak menyakitkan, tidak menyinggung, tidak memaksa mereka. Tetapi kita menjadi teladan yang menyadarkan dan kemudian mereka sadar untuk juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus adalah teladan kita. Yesus Kristus mengucapkan perkataan atau kata-kata yang menghibur dan menyelamatkan. Demikian pula, kita hendaknya menghibur dan menguatkan sesama kita dengan kata-kata kita yang tidak merendahkan, yang tidak mengecilkan hati, yang tidak menyinggung perasaan mereka. Bahkan mereka yang membenci kita, mereka yang memusuhi kita, kita tidak ingin menambahi permasalahan atau memperpanjang permasalahan itu, ataupun menghancurkan mereka dengan kata-kata kita. Tetapi sebaliknya,
kita ingin mengampuni mereka. Kita ingin mengajak mereka untuk menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya di luar kehendak Tuhan Yesus. Mari kita ingin melalui sebuah keputusan yang tulus untuk kita melayani Yesus, untuk mengikut Yesus, untuk kita meneladani Dia, yang dapat kita tunjukkan kepada semua orang melalui perkataan dan perbuatan kita. Sehingga dengan cara demikian kita telah menolong orang lain untuk menerima Yesus, untuk mengikut Yesus. Dan demikian juga kita mengharapkan atau kita juga menginginkan orang lain mengalami keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah keteladanan yang dikerjakan di dalam iman kepercayaan kita. Kita juga ingin berkata kepada semua orang dengan suatu kemerdekaan dan kebebasan. Kita mengatakan, aku dan seluruh isi rumahku akan beribadah dan mengikut kepada Yesus Kristus. Amin.